mengawali pelajaran pada hari ini, maka kita sudah berusaha berpercaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum lanjut ke materi, kurangnya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nanti yang saya sebutkan namanya silahkan angkat tangan ya. Alicia, Alindia, Alicia, Elo, Aurel, Devita, Ista. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dilihat kanan kirinya masing-masing. Kanan kirinya masing-masing silakan dilihat. Kalau ada kotoran silakan dibersihkan. Bekas tisu, botol minuman, semuanya. Itu. Tapi yang siapa itu? Gimana? Gimana sih? Mulai kita ice breaking dulu. Aturannya, ice breakingnya, silakan kalian memilih menjadi orang dengan angka ganjil atau orang dengan angka genap. Jadi misalkan satu bangku ini kan berpasangan loh. Nah, silakan kalian memilih kalian itu mau berperan sebagai ganjil atau mau berperan sebagai genap. Nah, dipilih dulu. 10 kurangi 5. Sehingga kita harus mempelajari tentang penanggulangan bencana ini. Jadi apa tujuan pelajaran kita? Yang pertama, kita mempelajari tentang penanggulangan berbagai jenis bencana. Yang kedua, nanti kita membuat poster mitigasi bencana. Nah, sebelum masuk ke materi, coba dilihat ini. Apa yang ada di benakmu saat melihat gambar-gambar ini? Kasihan, terus? Takut, kasihan, sedih, takut, terus khawatir. Ada yang ingin nolong nggak kira-kira? Ada ya. Cuman kalau kita lokasinya jauh, misalkan gunung meletus di Jogja, berarti yang kita lakukan apa? Donasi. Ya, mendoakan, membuka donasi, ya, memberikan sumbangan itu. Nah, terus kenapa negara kita atau termasuk kita sendiri sebagai warga negara itu harus mempelajari tentang penanggulangan bencana? Selain tadi alasannya, ada juga karena ini. Jadi ternyata Indonesia itu menjadi salah satu negara yang rawan akan bencana. Kalau kita lihat, kita urutan berapa ini? 3. Jadi kita adalah urutan ketiga negara terrawan bencana. Nah,
itu ada apa kira-kira? Ya, ada gunung meletus. Setelah gunung meletus kita merasakan getaran gempa. Terus setelah itu baru air lautnya menyusut. Nah, justru yang dilakukan penduduk ketika air lautnya menyusut tadi apa? Iya. Kan ketiganya malah lari ke arah laut ya kan. Akhirnya dia menjadi korban. Nah, itu salah satu yang terjadi apabila kita tidak memiliki kemampuan penanggulangan bencana, memiliki kemampuan manajemen bencana. Makanya hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Sebenarnya harusnya apa sih yang dilakukan? Harusnya apa yang dilakukan ketika terjadi tsunami menurut kalian? Kalau tanda-tandanya seperti tadi, tanda-tandanya. Ya, menyadari tanda-tandanya. Kalau sudah menyadari tanda-tandanya, yang harus dilakukan adalah lari, menjauhi pantai ya, menjauhi pantai. Jadi sebenarnya tanda-tandanya selain tadi itu ada lagi. Biasanya burung-burung laut itu berlari dari arah terbang dari arah laut ke arah pantai. Jadi kalau kita lihat lagi di laut nih, tiba-tiba merasakan getaran, terus di atas itu ada burung-burung yang berlari ke arah darat. Jadi ini kita harus tahu, jangan-jangan ini sebentar lagi terjadi tsunami. Jadi kita malah tidak boleh lari ke laut, tapi harus menjauhi laut, karena nanti ada kemungkinan terjadi tsunami. Apalagi kalau air lautnya sudah turun, berarti itu sudah sangat mendekati. Jadi harus kita lari.
Gempa bumi. Namanya Nurita. Apa penyebab tanah longsor? Hujan yang gundul. Terus. Hujan yang gundul. Penebangan liar, bisa penebangan hutan secara liar menyebabkan hutan gundul. Terus apa lagi? Hutan gundul kalau musim kemarau bisa menyebabkan longsor. Berarti harus ada hujan. Jadi hujannya harus deras atau harus ringan? Deras. Jadi curah hujan yang tinggi atau deras. Terus apa lagi? Hutan gundul, penebangan hutan secara liar, curah hujan yang tinggi. Kalau udah di hutan nih, hutannya gundul, curah hujannya tinggi, tapi tempatnya datar, bisa longsor nggak? Berarti harus nah, iya betul. Berarti harus berada di daerah dengan kemiringan lereng yang tinggi. Berarti longsor akan terjadi ketika satu, hutannya gundul, terus kemiringan lerengnya tinggi, terus curah hujan. Gimana kelompok gempa bumi? Ada yang lain? Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ini sudah. Kalau enggak, gimana mau tanyain? Itu kan hindari wilayah longsor karena kondisi tanah labil itu maksudnya gimana? Kondisi tanah labil itu seperti apa? Ada stabil, ada labil. Kalau labil itu seperti apa? Tidak. Kan ada stabil, ada labil. Kalau stabil tetap, kalau labil itu apa? Mudah apa? Mudah apa? Mudah? Dari mudah apa? Ya, benar. Dari kalau sekarang namanya yang labil. Labil itu yang udah longsor tadi, jadi tidak stabil. Tidak aja, bisa aja sewaktu-waktu dia itu ambrol. Ada pertanyaan? Ada enggak? Kalau enggak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.
Doa selesai. Sekian dulu, silakan pulang. Boleh.